Selamat malam saudara yang terkasih. Saat ini marilah kita saksikan malam pujian GKJ Kerten di tahun 2020. Sebelumnya bersama kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Malam ini kami hendak memuji memuliakan nama-Mu, sebab sungguh karya penyelamatan-Mu nyata dalam kehidupan kami melalui kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang hendak kami rayakan. Sebab itu Tuhan, berkatilah setiap pujian yang kami haturkan dan menjadi berkat bagi seluruh peserta, saudara, dan pemirsa. Demikian Tuhan doa kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita kembali menyelenggarakan malam pujian di GKJ Kerten, di mana malam pujian kali ini adalah yang ke-15. Pertama-tama dalam penyelenggaraan ini adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana pada saat ini dalam keadaan pandemi, Tuhan masih mengizinkan kita untuk menyelenggarakan malam pujian. Namun demikian, yang ke-15 kali ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, kita bisa mengerahkan seluruh warga gereja dan sekitar 26 talent bisa tampil prima pada saat menyongsong Natal di tahun-tahun sebelumnya. Yang ke-15 ini kami terpaksa menyelenggarakan dengan cara virtual dan talentnya juga terbatas. Hanya 6 yang bisa kami tampilkan, mengingat kondisi baru tidak memungkinkan. Namun demikian, walaupun hanya 6 talent, itu tidak mengecilkan hati kita, tidak menyurutkan niat kita. Kita tetap kuat dalam iman kita dan selalu bersandar kepada Tuhan. Kita mempunyai pengharapan di tahun-tahun yang akan datang kita akan bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya dalam menyongsong Natal yang akan datang. Saudara yang terkasih, ini semua terselenggara karena kerja keras semua panitia ya. Jadi kalau ada baiknya itu adalah karena kehendak Tuhan, namun ada kekurangannya itu adalah kesalahan saya pribadi selaku ketua yang mempunyai segala keterbatasan. Namun demikian, apapun yang terjadi, pada malam hari ini kita masih boleh bersukacita dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Saudara terkasih, pada penyelenggaraan ini banyak hal dan banyak kekurangan. Itu semua karena kekurangan kami dan keterbatasan kami. Untuk itu kami mohon maaf. Dan jika ada hal-hal yang baik, itu adalah karya dari talent-talent yang berupaya berpenampilan dengan prima dengan kemampuan masing-masing. Untuk itu kami mewakili panitia malam pujian pada hari ini untuk mengaturkan rasa terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Untuk itu saudara-saudara, kami tidak panjang lebar untuk memberi sambutan pada malam hari ini. Selanjutnya, mari kita nikmati malam pujian ini dengan sukacita dan kita selalu bersandar pada Tuhan dan selalu waspada dalam segala tindakan. Prokes harus kita jaga setiap saat. Kemudian kami haturkan selamat menyongsong Hari Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Terima kasih saudara-saudara, tetap semangat. Amin.
selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari semuanya, dimanapun Bapak Ibu serta jemaat berada, bagaimana kabar hari ini? Penuh dengan sukacita, dalam keadaan sehat dan bahagia? Tentunya dan pastinya kita selalu berdoa agar supaya kita dalam keadaan sehat dan baik. Oh ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah kita bahwa saat ini kita bersama telah memasuki tanggal 24 Desember. Masih ingatkah kita bersama
ketika tanggal 24 Desember di gereja kita tercinta ini, kita bersama-sama merayakan akan kesukacitaan kita di dalam malam pujian. Di mana di tahun-tahun sebelumnya, setiap tanggal 24 Desember kita bersama berkumpul dalam satu gedung gereja. Kita bersama memuji nama Tuhan, kita bersama memuliakan namanya dengan setiap talenta yang diberikan Tuhan pada kita. Namun ketika kita melihat kalender di tahun 2020, tanggal 24 Desember ini, tentunya kita merasakan sebuah sukacita dan juga merasakan adanya hal yang berbeda. Perbedaannya itu apa? Ada yang tahu? Ya, perbedaannya di mana saat hari ini kita belum bisa berkumpul untuk memeriahkan malam pujian. Kita harus tetap dan masih berada di rumah, berkumpul dengan keluarga kita, dan belum bisa memeriahkan malam pujian tahun ini seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Karena kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Meskipun begitu, sukacita kita itu jangan berubah. Sukacita itu harus tetap ada di hati dan setiap nafas hidup kita. Meskipun kondisi baru mengalami ketidakstabilan, meskipun kita harus mengalami sebuah kondisi yang jaga jarak satu dengan yang lainnya, tetapi sukacita itu harus tetap di hati dan juga hidup kita. Nah, hal itu sama seperti firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Nah, marilah kita bersama-sama membuka kitab kita di dalam surat Filipi 4 ayatnya yang keempat. Di sana Rasul Paulus memberikan nasihat yang indah bagi jemaat Filipi saat itu. Apa sih ya isinya firman Tuhan itu? Kita akan bersama-sama mencermatinya. Di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat yang demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tidak hanya dalam Filipi saja, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan yang mengajak untuk bersukacita juga ditandaskan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Kita akan bersama-sama membukanya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Yang demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Kira-kira apa ya maksud dari firman Tuhan dari dua surat tadi? Tentunya firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk kita tetap dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan tahukah kita, dalam firman Tuhan tadi ada kalimat yang menarik, ada kata yang menarik, di mana kata itu diulang 2 kali, yakni kata sukacita. Dan tidak hanya itu saja, ada kata senantiasa. Nah, tentunya melalui kata ini hendak memberikan sebuah pemahaman dan penandasan bahwa sukacita itu harus tetap ada. Sukacita itu tetap muncul dan diwujudkan dalam kehidupan setiap orang. Apakah itu bisa? Apakah itu bukannya hal yang mustahil? Apakah ketika sedang menghadapi kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini, sukacita dan tetap bersemangat, tetap bergembira itu bisa kita wujud nyatakan? Dimana kalau kita melihat kondisi saat ini, kita masih bergelut dengan virus COVID-19 yang belum mereda.
kondisi perekonomian yang mengalami ketidakstabilan, tuntutan-tuntutan lainnya, dan masih banyak tanggung jawab lainnya. Bagaimana mungkin sukacita itu bisa kita wujud nyatakan? Makanya dari kondisi-kondisi tersebut maka tak bisa dielakkan. Kemudian banyak di antara kita yang kemudian berceletuk. Mana bisa sikap senantiasa bersukacita itu kita wujudkan? Lawang kondisi saja baru mengalami carut maut. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sikap senantiasa bersukacita itu bisa diwujudkan dalam kehidupan setiap orang, termasuk kita di dalamnya. Dan itu bukan hal yang mustahil. Hal itu bisa kita wujud nyatakan tatkala kita memfokuskan hidup bukan pada permasalahan. Tatkala kita tidak memfokuskan hidup pada kondisi dunia yang tidak stabil. Sukacita itu bisa kita wujudkan senantiasa ketika kita mampu memfokuskan dan menjaga hidup kita terarah pada Tuhan. Nah, di situ dan dari situlah sikap senantiasa bersukacita bisa kita wujudkan. Lah mengapa? Karena hanya Dialah sumber sukacita kita. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang menjadi sumber kegembiraan kita. Dengan memfokuskan dan mengarahkan hidup pada Tuhan, kita mendapatkan semangat baru yang memampukan kita untuk tetap bersukacita. Dengan mengarahkan hidup pada Dia, kita diberi motivasi bahwa kita tidak sendirian dalam menapaki dan menjalani hidup ini. Meskipun terkadang kita atau bahkan sering kita itu merasa sendirian ketika menghadapi masalah dan keprihatinan. Ketika kita merasakan hal itu hanyalah perasaan dan ketakutan kita. Sejatinya dan sebenarnya Tuhan Yesus itu senantiasa menggandeng setiap langkah hidup kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia tidak pernah menjauh dari kita. Meskipun kita terkadang menjauh dari Dia, tetapi Tuhan senantiasa ada untuk kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena Dia adalah Sang Immanuel yang sejati, yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Seperti halnya tema Natal tahun 2020 ini, di mana Sang Immanuel itu telah datang. Dialah yang menyertai setiap langkah hidup kita dan memampukan kita untuk tetap bersukacita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah di malam pujian tahun 2020 ini, meskipun dalam nuansa yang berbeda, kita belum bisa berkumpul bersama seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kita diajak untuk bisa berefleksi diri dan tersadar kembali untuk menata hidup kita menjadi lebih baik. Kita diajak untuk senantiasa bersukacita meskipun situasi dan kondisi mencekam. Kita diajak untuk tetap bersorak-sorai meskipun malam pujian ini berbeda dari tahun yang lalu. Dan kita juga diingatkan kembali untuk tetap bisa tersenyum, untuk tetap semangat dalam jalani dan melanjutkan hidup ini, meskipun jalan yang dilalui banyak gelombang dan tidak rata. Semua itu bisa kita wujudkan tatkala kita senantiasa memfokuskan hidup pada Sang Juru Selamat kita, memfokuskan hidup pada Sang Sumber sukacita kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah Sang Immanuel yang sejati,
yang senantiasa menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dari itu bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
bisa saja tergerus. Cinta lama-kelamaan bisa pudar. Semangat untuk berubah pun bisa sekarat. Namun yang tidak boleh mati dalam diri kita adalah harapan. Ya, inilah lilin pengharapan itu. Selama masih ada harapan dalam diri kita, maka kita bisa menghidupkan kembali iman yang luntur, cinta yang pudar, dan semangat berubah yang hilang dari diri kita. Harapan itu juga yang menguatkan kita menghadapi pandemi ini. Harapan itu pula yang membuat kita terus bertahan. Harapan itu pula yang menuntun kita pada anugerah Tuhan. Mari hadirlah pembawa pengharapan, Mesias, sang terang yang membongkar kegelapan. Yang kau berbuat di dalam hidupku, rantangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Tiba saatnya dan tak terasa kita sudah memasuki di penghujung acara Malam Pujian Natal tahun 2020 GKJ Kerten Surakarta. Kita bersama bersyukur karena Tuhan telah menuntun acara ini dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada talent seperti halnya Paduan Suara Dandi, Andanu Choir, Ana Adel, Band Pemuda GKJ Kerten, dan Paduan Suara Soli Deo. Kami pun berterima kasih kepada panitia Malam Pujian GKJ Kerten tahun 2020, kepada tim online GKJ Kerten, dan kepada catering anggur yang telah membantu kami. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra, dan Persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.